Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani, kembali lagi bersama saya di channel Tiga Pandawa. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba lihat ya pertumbuhan dari pisang usuk yang selama ini saya rawat kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Si pisang usuk ini saya tanam, saya rawat ada sekitar 1 tahun. Nah alhamdulillah sekarang sudah menghasilkan buah teman-teman, dan buahnya itu gede-gede teman-teman. Oke lah, langsung aja kita lihat ya. Nah teman-teman, ini dia kebun pisang usuknya ya. Untuk pertumbuhannya bisa teman-teman nilai sendirilah, terlihat seperti apa ya, pertumbuhannya bagaimana. Kalau misalkan saya review sendiri ya pastinya saya bagusin ya teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat sendirilah pertumbuhannya bagaimana. Nah sekarang saya mau tunjukin nih pohon yang sudah bisa menghasilkan buah atau yang sudah menghasilkan buah. Nah ini pohonnya ya teman-teman, ini pohonnya. Nah itu buahnya teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini ada sekitar 8 sisir teman-teman, panjang banget. Alhamdulillah teman-teman. Nah saya coba saya deketin ya. Oke, ini dia ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat lagi pohon pisang yang sudah menghasilkan buah. Ada juga yang sampai 9 sisir teman-teman ya, sebelah sini. Oke, saya balikin lagi kameranya. Nah ini dia nih yang sudah menghasilkan buah. Oke, itu dia pohonnya ya. Untuk jantungnya belum saya buang karena ini tinggi banget teman-teman, jadi harus pakai apa ya, pakai bambu gitu. Jadi si arit diikat terus dibuang si jantung pisangnya nih. Oke, nah ini 2 ya. Terus ada lagi yang sudah keluar jantung, kita lihat. Nah ini juga nih, ini belum saya hitung, nggak tahu ada berapa sisir ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini cuma 7 sisir, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bobotnya bisa lebih dari 15 kilo. Oke, target saya sih 15 kilo lah. Mudah-mudahan bisa lebih ya teman-teman. Nah terus untuk pertumbuhannya sekilas memang ya kalau menurut saya bagus. Tapi yang perlu teman-teman ingat ya, kenapa saya upload video yang ini. Nah saya tunjukin ya. Oke, kalau terlihat kasat mata ya, kalau keseluruhan itu pertumbuhannya terlihat seperti bagus sekali ya. Nah coba teman-teman lihat sendiri nih. Ini kebun ini pohon pisang yang terkena penyakit, nggak tahu penyakit apalah ini. Nah ini bolong kayak gini ya teman-teman ya. Tuh, ini dalamnya ada serangga nih. Nanti kita coba obatin lah, karena kalau misalkan diobatin juga pertumbuhannya tetap nggak akan maksimal ya teman-teman, karena si pohonnya udah besar, nanti si buahnya pun juga nggak akan tumbuh maksimal teman-teman. Soalnya kalau pohon pisang itu dirawatnya itu di awal, bukan pas udah gede gini kena penyakit kita rawat, ya tetap hasilnya ya nggak akan maksimal seperti yang tadi ya. Terus kita lihat lagi teman-teman. Nah ini juga sama ya teman-teman, ini juga sama. Terus apalagi ini udah gede banget ya pohonnya. Nah kita lihat ke atas, memang ini bukan penyakit fusarium ya teman-teman, tapi ini beresiko menurunkan kualitas buah pisangnya. Oke. Terus ada juga ya yang pertumbuhannya kecil. Nah oke, seperti ini teman-teman ya. Nah ini kayak gini nih. Oke, nah kalau kayak gini nggak usah dipupuk, teman-teman. Ngapain dipupuk? Kalau udah kayak gini tetap hasilnya nggak akan maksimal. Yang lain udah pada gede, udah pada menghasilkan buah, tapi yang ini pertumbuhannya masih kayak gini. Jadi nggak usah dipupuk, nggak usah dirawat, biarin aja nih. Karena apa? Ini ada pohon nangka atau campedak ya teman-teman. Sinar mataharinya tertutup, jadi kekurangan sinar matahari. Oke, ya seperti ini. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, ini dia, ini juga sama ya teman-teman. Nah ini juga sama. Nah untuk total keseluruhan ya, yang saya hitung, pernah saya hitung kemarin teman-teman, yang bisa menghasilkan buah itu sekitar 165, nggak tahu 167, kurang lebih segituan lah, 160 lebih pokoknya. Nah yang terkena penyakit, tapi yang terkena penyakit cuma sedikit ya teman-teman. Nah ini dia nih, ini yang terkena penyakit nih. Ini pisang kepok saya tanam kurang lebih ya ada tiga pohon, untungnya cuma 3 pohon saya tanam. Ini terkena penyakit fusarium.
Nih, ini udah gede terkena penyakit fusarium nih. Mengenaskan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, biarin saja, itu resiko petani pisang. Terus ada pisang usuk juga terkena penyakit fusarium tuh, mungkin menular dari pisang kepok ini. 1, 2, 3, 4 tuh sama yang itu tuh, yang di sana. Nah 5 sama yang ini. Udah, yang terkena penyakit fusarium cuman 5 ya teman-teman. Tapi yang pertumbuhannya kurang bagus banyak teman-teman, banyak yang pertumbuhannya kurang bagus, termasuk yang ini yang tadi saya hitung ya. Terus ini juga sama nih teman-teman, ini juga kurang bagus ya teman-teman, ini kurang bagus, itu juga sama. Terus nah pokoknya lebih banyak pohon pisang yang pertumbuhannya kurang bagus dibandingkan yang terkena penyakit ya. Baik teman-teman, kembali ke pembahasan awal ya. Jadi dulu di sini di lahannya ini saya nanam kurang lebih sekitar 230 pohon. Nah 230 pohon itu yang bisa menghasilkan buah ada 167. Jadi cara ngitungnya 230 pohon dikurangi 167, sisanya 63 pohon teman-teman. Nah 63 pohon itu jadi yang terkena penyakit fusarium dan juga yang pertumbuhannya kurang bagus seperti yang tadi ya teman-teman. Terus apa gunanya sih saya menghitung seperti itu? Yang bisa menghasilkan buah ada berapa, yang terkena penyakit ada berapa, terus yang pertumbuhannya tertinggal itu ada berapa, supaya saya bisa menganalisa ya teman-teman. Nanti pas di akhir saya dapat berapa tandan ya teman-teman, jumlah pohon pisang yang bisa menghasilkan buah. Nah terus setelah saya amati ya, jadi yang terkena yang pertumbuhannya kurang bagus itu di pinggir-pinggir pohon besar kayak gini nih. Nah sering saya bahas ya, jadi kalau di pinggir-pinggir pohon besar kayak gini seperti itu, ada campedak, ini ada pohon mangga, jadi pertumbuhannya kurang bagus teman-teman. Ada juga yang bagus, namun rata-rata ya, rata-rata pertumbuhannya itu ya kurang bagus lah teman-teman lah, tidak seperti yang lainnya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan teman-teman itu mau tahu bagaimana pertumbuhan pohon pisang teman-teman itu seperti apa ya, teman-teman harus jeli gitu. Jadi jangan melihat sepintas kayak gini teman-teman. Kalau misalkan melihat sepintas kayak gini ya emang seperti pertumbuhannya bagus, rata, sudah bisa menghasilkan buah juga. Tapi teman-teman nggak tahu kan jumlah pohon yang tertinggal itu ada berapa, jadi pertumbuhannya kurang bagus itu ada berapa, terus yang terkena penyakit ada berapa, entah itu penyakit fusarium ataukah penyakit pisang kerdil itu ada berapa. Pastinya rata-rata itu enggak dihitung ya, karena emang ya sepintas seperti sepele ya teman-teman. Tapi ya setelah saya amati ya, yang saya tanam 230 pohon itu yang terkena penyakit dan juga yang pertumbuhannya kurang bagus itu ada 63 pohon ya teman-teman. Ya mungkin enggak sampai ke 50% ya teman-teman, tapi itu kan sayang ya, sayang. Terus apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Nah seperti yang di sana tadinya, yang di sana tadi yang pohonnya itu tertinggal pertumbuhannya, itu biarkan saja ya teman-teman, biarkan saja kalau nggak mau diganti. Karena kalau misalkan diganti pun dengan bibit pisang yang baru percuma, pertumbuhannya gak akan bagus teman-teman. Karena apa, di samping pohon yang ini udah besar, yang lainnya udah besar, terus ditambah di pinggirnya itu ada pohon mangga, pokoknya pohon-pohon besar lah, nanti pertumbuhan bibit yang kita ganti itu tetap nggak akan maksimal ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ya udah, itu pohonnya tebang, karena itu pohon orang, nggak mungkin saya tebang ya teman-teman. Ya paling jalan satu-satunya udah saya biarkan aja. Mudah-mudahan si pohon yang itu nanti kalau ini udah berbuah semua, nah itu ada nanti akan keluar anakan yang baru ya. Nah anakannya mudah-mudahan kita rawat, kita pupuk ulang, mudah-mudahan pertumbuhannya bagus kembali ya teman-teman. Oke, nggak usah panjang lebar lagi bahas teori, omong kosong semua itu ya teman-teman. Yang penting praktek di lapangan itu seperti apa. Sekarang saya mau tunjukin buah pisang, atau pohon pisang yang pertama kali menghasilkan buah nih di lokasi yang ini. Ini dia pohonnya, itu dia buah pisangnya teman-teman ya. Saya coba lihat lebih dekat. Nah itu dia ya, untuk buah pisangnya ini saya lupa, nggak inget ya tanggal berapa ini keluar jantung. Kalau misalkan saya tahu nih
Mungkin saya bisa prediksi ya ini berapa hari lagi ini bisa dipanen karena udah mulai berisi nih teman-teman si buah pisangnya. Oke, jadi itu saja ya pembahasan kita kali ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman. Teman-teman pasti mau kan punya pertumbuhan pisang yang ya bagus seperti ini. Yang penting apa, praktek di lapangan itu bagaimana ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.